Jackmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Guntur Widianto dalam program Gue Persija. Nah, di episode hari ini gue mau bahas hasil pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persis Solo. Nah, seperti yang gue bilang di video gue sebelumnya bahwa ini bukan pertandingan yang mudah untuk Persija. Meskipun beberapa pertandingan Persija selalu mendapatkan hasil yang positif yaitu berupa kemenangan. Tapi dalam 3 laga tandang terakhirnya ke markas Persis Solo, Persija ini nggak pernah menang sama sekali. Dan rekor itu lagi-lagi diperpanjang di hari ini di mana Persija hanya mampu bermain 3-3 melawan Persis Solo. Bahkan Persija sempat ketinggalan dulu di menit ke-6 itu lewat gol dari Sandro yang merupakan umpan dari Altaf. Jadi golnya itu crossing dari sayap kiri, Altaf ngumpan ke tengah dan berhasil di sontek oleh Sandro. Nah, kemudian di menit 24 Persija berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Rio Matsumura yang merupakan hasil dari kerjasama 1-2 dengan Maci Gayos. Nah, kemudian di menit ke-52 lagi-lagi Persija ketinggalan lewat gol heading yang dilakukan oleh Lautaro. Jadi skornya sementara 2-1 untuk keunggulan Persis Solo. Nah, keunggulan ini nggak bertahan lama karena di menit ke-59 Gustavo Almeida lagi-lagi berhasil menyamakan kedudukan lewat kerjasama 1-2 yang baik dengan the one and only Rio Matsumura. Nah, jadi umpannya bagus banget dan golnya gol khasnya Gustavo banget. Dan bahkan Persija sempat unggul 3-2 lewat gol dari Rio Matsumura hasil umpan yang bagus banget dari Ramon Bueno. Jadi dia dari tengah langsung ke depan dan langsung dapat Rio Matsumura tanpa kawalan, dia berhasil cetak gol ketiga. Sayangnya gol Rio Matsumura ini berhasil disamakan oleh pemain Persis Solo lagi-lagi Lautaro dan lagi-lagi lewat gol headingnya. Nah, dalam pertandingan ini ada beberapa hal yang menjadi sorotan gue. Yang pertama adalah dari gaya permainan antara Persija dengan Persis. Nah, ini Persija ini dari menit awal memang udah kelihatan ditekan ya oleh pemain-pemain Persis Solo. Jadi pemain Persis Solo yang lebih bebas, lebih sering melakukan kreasi serangan, dan itu kebukti bahkan di menit pertama Ramadan Sananta itu berhasil melakukan tendangan yang kenceng banget. Untungnya Andri Tani masih bisa melakukan save. Dan kayak yang gue bilang, walaupun Ramadan Sananta golnya belum banyak di musim ini, dia tetaplah salah satu striker timnas yang berbahaya. Artinya lo nggak bisa mandang remeh pemain ini, dan itu kebukti di menit pertama hampir dia nyetak gol. Nah, kemudian juga itu kebuktikan karena sering diserang, akhirnya menit ke-6 Persija kebobolan tadi yang gue bilang lewat golnya Sandro. Kemudian nah, yang menjadi sorotan utama buat gue yaitu performa back sayap dari Persija. Kita tahu di sebelah kiri ada Firsa, kemudian di sebelah kanan ada Rio Fahmi. Nah, Firsa ini, ya kan kalau lu tahu ya, biasanya di match-match sebelumnya dia sering bantu serangan dari sisi sayap. Nah, di pertandingan ini hampir sama sekali kita nggak ngelihat Firsa melakukan itu. Ya, beberapa kali dia sempat hampir berhasil, tapi ya tetap dia lebih banyak bertahan. Nah, ini kenapa? Karena memang sejak awal sayap-sayapnya Persis Solo ini juga mainnya bagus gitu. Termasuk si Sandro itu dia berhasil berapa kali ngegocek Firsa, berapa kali ngelewatin Firsa, dan itu menjadi catatan serius gitu. Nah, harusnya dengan hadirnya Pablo Andrade itu diharapkan bisa menjadi pesaing yang kompetitif buat posisinya Firsa gitu ya. Jadi mungkin ini sudah waktunya bagi coach Carlos Peña untuk ia tidak melulu memberikan posisi sayap kiri, back sayap kiri itu ke Firsa. Mungkin bisa di match berikutnya mulai memasang Pablo di menit pertama.
Jadi Firsa dicadangin dulu, diganti Pablo supaya kompetitif gitu ya, supaya ada pembelajaran di situ. Atau mungkin juga memang ini merupakan bagian dari strateginya Carlos Peña. Jadi Firsa diminta untuk lebih defense supaya dia bisa menjaga serangan-serangan dari lini sayapnya Persis Solo. Nah, kalaupun memang iya itu bagian dari strategi, nyatanya beberapa kali Firsa ini kedodoran, keteteran gitu. Bahkan beberapa kali sering dilewati oleh pemain-pemain dari Persis Solo. Itu sisi kiri. Sisi kanan hampir sama. Rio Fahmi juga begitu. Bahkan di menit 48 dia dapat kartu merah yang menurut gue itu nggak penting-penting amat sebenarnya pelanggarannya, dan sebenarnya bisa lo hindarin gitu ya. Baru main awal di babak kedua udah kartu merah dengan 10 pemain, tentu nggak mudah buat anak-anak Persija untuk bisa menyamakan keunggulan atau bahkan menyamakan kedudukan atau bahkan unggul. Nah, tapi ini patut gue apresiasi karena mental anak-anak Persija ternyata ya mentalnya mungkin sudah mental juara gitu ya. Jadi mereka nggak peduli main 10 orang, tetap dengan skema menyerang. Nah, sayangnya memang tetap kekurangan pemain ini ngaruh banget gitu, meskipun dia akhirnya kan Simic harus diganti ya sama Pablo gara-gara untuk menutup posisinya si Rio Fahmi itu. Andai di Rio Fahmi nggak kartu merah kan paling nggak pertandingan bisa lebih seru lagi dan mungkin lebih banyak peluang Persija yang dihasilkan. Nah, itu sih yang jadi sorotan gue, permainan lini sayapnya Persija hari ini yang memang kurang maksimal. Terus yang berikutnya heading. Nah, gol heading ini sebenarnya bukan di pertandingan ini juga doang gitu ya. Beberapa pertandingan Persija itu sering terjadi gol lewat heading-heading ini, dan gue yakin ini bukan sesuatu yang kebetulan tapi sesuatu yang sudah memang dikonsepkan oleh coach dari Persis Solo, sudah disusun oleh tim kepelatihan Persis Solo, dan mereka tahu banget bahwa kelemahan dari lini pertahanan Persija ya dari posisi headingnya, entah itu dari Kudelanya yang dia membaca bolanya nggak kurang bagus, lompatannya kurang bagus, atau justru dari Andri Taninya yang memang Andri Tani pendapat gue pribadi aja ya, dia kalau dikasih bola datar, bola pendek kenceng kenceng apapun dia bisa nepis. Tapi kalau dia dikasih bola heading kayak gitu tadi, dia agak kesulitan, dan terbukti kan hari ini dia harus kebobolan 2 gol lewat skema yang hampir sama, heading. Dan lagi-lagi gue nggak tahu ya, ini harusnya tugasnya Rizky Ridho, Ferrari, atau Kudela yang menjaga si Lautaro ini. Tapi 2 kali Lautaro dapat bola tinggi dan 2 kali dia bisa nyetak gol gitu. Ini sayang banget gitu ya, meskipun kembali semangatnya anak-anak Persija dengan bermain 10 pemain itu patut diapresiasi karena mereka nggak gentar, nggak yang langsung main defense, mereka tetap nyerang. Nah, di menit 83 akhirnya 10 lawan 10 tuh, karena pemain Persis juga dikena kartu merah, Rizky Dwi gitu ya. Tapi sayangnya itu nggak berhasil dimanfaatkan oleh Persija Jakarta untuk mencetak gol lagi, yang pada akhirnya skornya remis nih 3-3. Meskipun hasilnya seri, Persija sementara bisa naik nih ke klasemen peringkat kedua. Dia menggeser Persebaya yang kemarin kalah. Tapi sayangnya justru jarak antara Persija dengan Persib ini jadi makin jauh. Karena sekarang yang ke minggu kemarin selisihnya cuma 3 poin, sekarang jadi selisih 5 poin karena Persib kemarin berhasil menang lawan Arema, sementara Persija nggak berhasil menang lawan Persis Solo. Nah, kalau Persija naik, hal sebaliknya terjadi di Persis. Persis yang kemarin peringkat 16, karena dia nggak berhasil menang, akhirnya dia harus turun di peringkat ke-17. Nah, maka untuk pertandingan berikutnya, ini gue sebagai Jackmania, sebagai pecinta Persija ya mengharapkan ada perbaikan di sektor itu. Entah mungkin ya supaya lebih kompetitif, misalnya Andri Tani bolehlah sekali-sekali diganti oleh jangan Andri Tani mulu yang main gitu, mungkin bisa diganti. Terus dari si sektor sayap ya mungkin
Pablo boleh ditaruh dari menit awal misalnya terus di sektor kanan. Nah, dia agak bingung ya karena di situ biasanya kan posnya memang posnya Rio Fahmi, kadang-kadang diisi Rico. Tapi Rico kan udah nggak ada. Witan cedera, jadi agak susah juga sih mengisi kanan itu. Mungkin bisa juga tuh karena dulu pernah dicoba juga Ferrari di situ ya, di posisi bek kanan, bek sayap kanan gitu. Mana tahu misalnya dengan meletakkan trio misalnya Rizky Ridho, Kudela, Hansamu, terus kanannya Ferrari, terus kirinya Pablo, siapa tahu daya kreasinya lebih aktif, terus apa namanya back lini pertahanan juga semakin kuat, terus banyak opsi-opsi nih kalau misalnya ada heading-heading gitu lagi, mungkin misalnya bisa Ferrari yang nutup itu atau Hansamu atau gimana lah. Intinya gimana caranya supaya gol-gol heading ini bisa berkurang. Nah, sekian dulu ulasan dari gue plus pendapat gue tentang pertandingan hari ini. Kalau lo punya pendapat yang berbeda, tulis di kolom komentar.